kita mulai bertemu di mata kuliah editing film nanti selama 1 semester ke depan gitu. Nah, di mata kuliah editing film ini nanti kalau kita bicara penugasan gitu ya, bicara penugasan akan ada minimal 2 tugas gitu. Minimal 2 tugas. Biasanya tugas untuk tengah semester, 3 ring biasanya ada tugas yang sifatnya individu, terus nanti ada tugas tengah semester, lalu ada tugas untuk akhir semester. Nah, harapannya nanti coba kita lihat, nanti coba saya koordinasikan dengan mata kuliah yang lain supaya tugasnya bisa digabung. Karena kan ada kelas sinematografi, ada kelas penyutradaraan, ada kelas tata suara, gitu kan ya. Nah, semoga tugasnya bisa jadi satu, gitu, jadi enak. Seperti itu. Jadi nggak ribet, nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau tugasnya bisa jadi satu itu lebih enak juga buat teman-teman. Nah, ya nanti kurang tahu juga karena ngelihat kondisinya ya, ngelihat kondisinya bagaimana. PPKM diperpanjang terus. Saya juga kurang tahu kapan bisa tatap muka secara langsung. Menunggu keputusan dari pusat tentunya untuk bisa tatap muka secara langsung. Nah itu yang kemudian nanti harus mensiasati tugasnya seperti apa gitu. Mungkin tugasnya individu, mungkin tugasnya bisa kelompok, kalau memungkinkan, kalau tidak ya individu itu tadi. Gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sebelum kita ya, saya bagikan link di kolom chat. Silahkan bergabung ke grup WhatsApp lewat situ, biar nanti kalau membagikan informasi enak gitu, tinggal dibagikan lewat grup itu. Jadi silahkan bergabung ke grup biar enak nanti komunikasinya. Seperti itu. Nah, di kurikulum yang baru ini, di mata kuliah editing film ini, kalau ya mau tidak mau nanti saya akan memberikan dasarnya, kita akan berbicara tentang apa sih itu editing, dasar-dasar editing itu seperti apa gitu ya. Lalu apa yang ada di dalam editing gitu. Lalu kita akan bersinggungan dengan bagaimana editing berhubungan dengan cerita, berhubungan dengan story gitu. Saya selain mengajar juga berprofesi sebagai seorang editor. Kebanyakan memang berprofesi sebagai seorang editor. Kadang yang edit film, kadang yang edit apapun lah yang bisa diedit. Seperti itu. Dan saya juga bergabung di asosiasi editor di Indonesia. Ada yang namanya INAFED, Indonesian Film Editor. Bergabung di situ, di asosiasi editor di Indonesia. Seperti itu. Oke, sebelum kita lebih lanjut, apa ada yang ingin teman-teman tanyakan? Ini pertemuan pertama, kita berkenalan dulu saja. Ada yang ingin teman-teman tanyakan?
Mas, saya mau nanya. Silahkan. Iya, ini kan saya Ini namanya ngulang siapa? dari semester Anissa Dewi, Mas. Oh ya, Ya silakan. kan ngulang kemarin di editing non-fiksi, Mhm. terus disuruh mengulang di editing film. Ya. Berarti ntar tugasnya kan kemungkinan nggak bisa digabung sama yang kayak angkatan 20 ya, Mas ya? Itu ntar berarti beda kalau pas UASnya untuk tugasnya. Itu Ya, sih Mas mau nanya itu. nanti kita lihat ya, maksudnya karena kamu ngulang gitu ya. Kamu angkatan berapa sih, Anissa? 19, Mas. 2019, oke. Mm-mm. Ya nanti ngelihat ya, maksudnya ngelihat itu tugasnya apa. Dan kalau memang tugasnya nanti kelompok ya dalam kelompok, tapi kalau tugasnya individu ya tugasnya sama gitu, tidak digabung tapi tugasnya sama ya, kamu tinggal bikin sesuatu yang sama itu aja. Oke, ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan, Aldi. Aldi Wahyudo. Mau bertanya. Ini sebagian besar di Jogja atau di mana? Mana Aldi katanya mau tanya. Oke. Aldi bertanya, biasanya dalam editing film yang pernah diambil editing offline atau online juga gitu. Nah, ini menarik, bahasanya menarik gitu ketika kita berbicara editing gitu ya. Sepengetahuan teman-teman gitu ya, sepengetahuan teman-teman. Sebelum kita membahas apa yang ditanyakan Aldi gitu. Sepengetahuan teman-teman, editing itu apa sih? Ada yang bisa bantu menjawab editing itu apa? Isi Pak mau bantu menjawab. Siapa tahu. Silahkan. Ya. Saya Fikri Pak dari 20. Ya. Menurut saya editing film itu adalah merangkai susunan-susunan film menjadi sebuah cerita, Pak. Merangkai video-video menjadi sebuah cerita yang nggak masuk ke naratif, itu akan dibuang, yang kita akan membentuk naratif dari beberapa footage yang udah direkam gitu Pak. Oke, ada jawaban yang lain? Ada teman-teman yang mau menjawab dengan versi yang lain mungkin? Mas, saya izin menambahkan. Silahkan, Siti. Menurut saya editing itu menyambungkan shoot-shoot menjadi kesatuan yang utuh sehingga membentuk suatu cerita, Mas. Oke. Ya, kalau kita berbicara, kita dasarnya ngomongin film gitu ya. Berbicara film. Film itu selalu punya sesuatu yang namanya naskah gitu ya. Selalu punya sesuatu yang namanya naskah gitu. Nah, dalam editing gitu, dalam editing jawabannya tidak ada yang salah gitu, tidak ada yang salah tepat gitu, tapi saya coba memberikan satu pandangan gitu. Dalam editing itu ada satu yang selalu dipegang gitu ya, kerangkanya itu adalah naskah, skenario. Jadi proses editing adalah proses ya, kita ada proses secara teknik gitu ya, secara teknis. Secara teknis itu kerja editing adalah proses memilih, memotong, lalu menyambung. Ya, itu kerja teknis, memilih, memotong, menyambung gambar sehingga sesuai dengan cerita yang ada di dalam naskah.
gitu. Tetapi apakah kerja editing hanya sampai situ saja? Tidak. Gitu. Tidak, karena kerja editing pada akhirnya bukan pada persoalan kerja teknis saja, gitu. Pada persoalan kerja teknis saja. Ada yang lebih lagi yang diharapkan dari satu proses editing, yaitu proses kreatif, proses storytellingnya, gitu. Jadi kalau naskah itu tersusun dari kata-kata, lalu produksi itu adalah menerjemahkan kata-kata itu menjadi shot per shot, gitu ya. Editing berarti dia akan menyusun kata-kata itu lewat shot. Jadi proses kreatifnya di situ kemudian teman-teman akan melihat kapan harus dipasang close up, kapan harus dipasang full shot, kapan harus pasang two shot, kapan harus diberi jeda, kapan harus lebih cepat. Itu adalah proses kreatif yang harus diperhatikan. Kapan permasalahannya harus dimunculkan, kapan permasalahannya harus disembunyikan, bagaimana membuat penonton penasaran, itu adalah proses kreatif. Gitu. Itu adalah proses kreatif. Jadi nanti di sini kita tidak akan kemudian membahas teknis ngedit itu bagaimana gitu, enggak gitu. Tetapi memang kita akan berbicara pada ranah-ranah cerita gitu, ranah-ranah cerita, storytelling gitu. Ada tools-toolsnya dan nanti kita juga akan lihat bagaimana fungsi editing gitu. Fungsi editing bekerja untuk membuat cerita ini jadi jalan gitu. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa proses editing itu proses yang kemudian memotong menyambung sesuai dengan naskah gitu kan, sesuai dengan naskah. Lalu saya bilang apakah berhenti sampai di situ? Tidak gitu. Seorang editor nanti pasti akan melihat lagi apakah kemudian ini ceritanya yang diedit sesuai dengan naskah ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Ya. Karena pasti di waktu proses produksi ada faktor-faktor X yang membuat sesuatu ini mungkin tidak berjalan dengan lancar seperti kalau kita membaca naskahnya. Sehingga apa nih yang kurang, apa nih yang lemah, nah editing kemudian secara kreatif membantu di situ. Gitu. Nah, dalam prosesnya kemudian kita akan menjawab apa yang ditanyakan Aldi. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan editing offline dan editing online? Ada yang bisa bantu menjawab? Atau Aldi mau menjawab, apa sih itu editing offline dan apa sih itu editing online? Halo Mas Greg, izin menanggapi Mas. Silahkan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuda Purnama, biasa dipanggil Yuda. Mau menanggapi soal offline dan online editing. Ya. Setahu saya kalau offline editing tuh di mana proses editing masih dalam ranah satu platform, misalkan di Adobe Premiere saja atau di Final Cut Pro saja. Tapi kalau udah online tuh di mana gelondongan file timeline ini udah pindah ke platform lain gitu. Nah, jadi di situ ada semacam link ya, ngelink dari platform satu ke platform selanjutnya. Ngelinknya itu lewat metadata. Nah, setahu saya gitu, Mas. Oke. Ada yang lain yang ingin menjawab apa itu offline, apa itu online editing? Saya izin menjawab, Pak. Silahkan Aldi. Kalau yang setahu saya editing offline itu tahap di mana editing masih dalam jangkauan pemotongan cerita seperti raw cut kalau kita sebut.
Nah, kalau untuk editing online-nya mungkin lebih masuk ke colorist, pewarnaan, dan visual effects bila ada, sama itu jadi lebih ke finishing editing offline-nya. Seperti mungkin nanti ada tracking atau motion, seperti itu, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang ingin menjawab, teman-teman? Editing offline dan online. Yang lain nggak ada yang mau menjawab? Oke, saya luruskan editing offline dan editing online. Sebenarnya sebutannya bukan, kita berbicara offline dan online itu hanya berbicara pada proses gitu ya, bukan pada orangnya gitu. Jadi tidak ada editor offline, editor online gitu kan. Itu jadi rancu aja. Jadi buat saya offline dan online itu adalah prosesnya saja gitu. Nah, nanti ini saya berikan sedikit gambaran workflow-nya bagaimana. Workflow-nya bagaimana. Nah, editing offline itu editing yang secara proses hubungannya dengan pembentukan cerita, story-nya, building story-nya, building ceritanya. Pembentukan cerita yang seperti apa? Pembentukan cerita yang dimulai dari proses rough cut, fine cut, sampai picture lock. Gitu. Entah rough cut-nya itu nanti ada rough cut sampai 10, terus baru fine cut, baru nanti di picture lock. Gitu. Itu adalah proses di offline editing. Gitu. Jadi di dalam offline editing itu adalah proses editing yang kamu mulai ngedit dari awal sampai film ini dinyatakan lock. Siapa yang menyatakan film ini lock gitu ya? Kalau di dalam dunia perfilman gitu, film akan di-lock oleh 3 orang biasanya. 3-4 biasanya ada produser di situ, karena produser itu seorang yang produce filmnya, ada sutradara, ada editor, kalau ada co-producer di situ, gitu ya. Nanti akan didiskusikan oleh 4 orang itu yang kemudian menyatakan bahwa film ini lock, picture lock. Begitu picture lock, yang namanya picture lock berarti sudah tidak boleh diubah-ubah lagi. Gitu. Jadi ngeditnya mau pakai apapun, misalkan dari Premiere ternyata harus pindah ke Final Cut atau harus pindah ke Resolve, tapi selama itu prosesnya masih membuilding cerita, gitu ya, membuilding cerita sampai nanti lock, itu masih dalam proses offline. Begitu. Jadi berbicara offline itu berarti prosesnya adalah dari mulai kamu ngedit assembly, rough cut, fine cut sampai final yang namanya picture lock. Gitu ya. Itu jadi framingnya begitu, berbicara tentang offline gitu. Hubungannya pasti dengan building cerita. Nah, setelah offline selesai, data akan dikirim ke proses selanjutnya. Kalau di dalam dunia film, setelah proses offline, picture lock gitu ya, setelah picture lock, data dikirim untuk masuk ke grading. Sebutannya adalah grading. Ya. Orang yang grading namanya grader gitu. Proses mewarnai, jadi diwarnai. Proses memberi mood pada visual lewat warna.
Jadi di grading gitu. Itu masuk ke grading. Nah, dalam dunia film, dunia iklan, di industri di Indonesia berbicara online itu adalah ketika visual yang ada di situ tadi butuh perlakuan khusus. Butuh perlakuan khusus itu misalkan, oh ternyata ada gambar handphone atau screen replace, ternyata harus ada screen replace. Terus ternyata mau mengganti langit, ternyata harus harus melakukan tracking, ternyata harus ngilangin green screen gitu. Nah, itu adalah proses online. Gitu. Itu adalah proses online. Biasanya itu proses yang dilakukan setelah grading gitu. Jadi gambarnya itu di grading dulu, baru di treatment. Oh ternyata harus di screen replace, ternyata harus ngilangin green screen dan sebagainya. Gitu. Jadi ada proses itu. Gitu. Jadi itu ya. Kalau kita berbicara offline dan online, itu bukan mengacu pada orangnya, tapi pada prosesnya. Offline adalah proses dari teman-teman mulai ngedit sampai picture log. Setelah picture log akan ada proses grading. Setelah grading bisa bersamaan itu nanti ada proses online. Orang menganggap jadi di dunia ini tambahin apa, nah itu nanti masuknya di online seperti itu. Jadi itu yang kemudian mindset ini yang coba saya luruskan gitu ke teman-teman gitu ya. Jadi ngomongin offline itu bukan oh ini masih rough cut itu offline, enggak gitu, tapi offline itu sampai picture log gitu. Nah saya adalah editor yang berada di proses offline gitu. Jadi ngedit dari proses rough cut sampai picture log gitu. Jadi proses offline. Nah, terkadang proses offline ini lebih lama daripada grading gitu. Karena building cerita gitu, building cerita. Begitu masuk ke grading, itu gambar sudah tidak boleh diubah-ubah gitu. Gambar sudah tidak boleh diubah-ubah. Yang boleh memberikan komando untuk mengubah gambar itu hanya produser ketika ada hal-hal khusus yang memang harus diubah. Itu hanya produser. Gitu. Dulu ketika saya ngedit Kucumbu Tubuh Indahku, gitu, Kucumbu Tubuh Indahku, proses offline dilakukan selama 2 bulan. Gitu. Proses editing dilakukan selama 2 bulan. Gitu. Dilakukan selama 2 bulan, mendapatkan sekitar lebih dari 10 draft editing. Gitu. 10 draft editing, sampai di draft ke berapa gitu kita nyatakan oke, picture log gitu. Kita nyatakan picture log. Tapi begitu picture log itu begitu picture log itu intinya editing offline itu sudah bisa ditonton seperti film selesai. Seperti film selesai itu berarti biasanya produser tertentu itu meminta editingnya dikasih guide scoring, gitu, guide scoring, audionya ya udah bisa didengerin dengan baik, gitu. Nah itu proses-proses yang dilakukan di editing offline, gitu ya, di offline editing. Jadi benar-benar editor yang ada di proses offline ini membuilding ceritanya. Ketika harus mute ya di mute. Ketika ada treatment khusus secara editing
ya dilakukan di situ. Gitu. Jadi dilakukan di offline. Jadi ketika nonton itu rasanya film itu sudah terdesain 75% lah gitu. Dari penempatan scoring, dari penempatan misalkan ada treatment visual khusus sudah diberi guide dan sebagainya gitu. Jadi prosesnya sampai segitu gitu. Jadi itu yang dilakukan di proses offline. Nah nanti grading ya tinggal grading, tinggal ngikutin guide-nya. Oh ternyata scoring ya tinggal ngikutin guide-nya. Oh di titik ini dikasih musik. Tapi kalau yang bikin scoring tahu, oh nih di sini tambahin musik nih, oke nih tambahin musik tipis-tipis, oke nggak apa-apa. Gitu. Itu didiskusikan lebih lanjut secara dengan sutradara dan produser. Tetapi waktu proses editing, sutradara, produser itu sudah tahu bahwa titik-titik sebelumnya memang sudah sepakat kita kasih guide scoring gitu yang bisa menambah mood dari filmnya. Begitu. Jadi itu proses di editing offline. Jadi tidak sederhana sebenarnya, tidak sederhana, tidak terus cuman ngedit disambung-sambung-sambung kayak naskah selesai, enggak, tapi memang pasti akan terjadi modifikasi, terjadi proses kok ceritanya ternyata kurang ya, ini ternyata kurang kuat, oh ini ternyata kurang cepat gitu. Nah, itu dilakukan, dihabiskan di proses offline gitu. Demi mendapatkan cerita yang baik. Itu. Jadi saya ada di ranah itu, ranah story gitu ya, ranah cerita gitu. Jadi nanti begitu grading ya sudah, itu pekerjaan yang seharusnya sudah diambil oleh orang lain. Jadi ya saya tinggal kirim data aja ke postgrade gitu. Ke post selanjutnya kirim data. Lalu itu nanti akan berurusan dengan yang orang online-nya. Aku tinggal kirim data ke yang bikin scoring, yang mixing, yang grading. Datanya dikirim semua, pekerjaan selesai. Begitu, itu yang dinamakan di editing offline. Gitu. Ada pertanyaan tentang offline dan online? Karena saya kalau disuruh grading ya juga nggak bisa gitu. Saya nggak bisa disuruh grading, disuruh mentreatment visual online, oh ganti screen apa dan sebagainya, ganti langit, gitu. Saya juga nggak bisa. Gitu. Saya fokus pada pembangunan cerita. Pak, saya mau tanya Pak. Silahkan, Santia. Apa semua film itu melalui proses editing online atau cuma yang yang butuh special effect gitu Pak? Gimana? Semua film itu harus melalui editing online juga atau enggak? Atau ada yang enggak gitu Pak? Biasanya pasti akan melalui online itu ketika ya kita ngasih teks dan sebagainya itu ya sudah jadi bagian dari online gitu. Itu sudah bagian dari online. Jadi biasanya online itu sesimpel ngasih teks, bikin treatment teks gitu-gitu pasti ada gitu. Jadi pasti biasanya akan lewat online yang sesimpel itu gitu. Tapi online yang kemudian agak ribet gitu kan ya terus harus ganti screen replace, ganti background, ngilangin apa gitu-gitu. Nah, itu yang ribet gitu. Tapi biasanya pasti akan lewat proses online gitu. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Mas, saya mau izin bertanya, Mas. Silahkan. Perkenalkan dulu, Mas. Saya Revi. Saya ingin bertanya, kalau misalkan, contohnya misalkan, tadi kan Mas bilang kalau misal editing online tuh buat nambahin grafis, terus treatment visual, seperti itu ya, Mas ya. Gimana kalau misalkan VFX, treatment visual, dan hal tersebut tuh punya signifikansi tertentu dalam cerita gitu, Mas. Jadi hal itu tuh harus ada gitu supaya di editing offline-nya juga Mas bisa ngatur temponya gitu, Mas. Kalau itu gimana kira-kira?
Ya, ketika ada efek-efek tertentu atau ada kebutuhan tertentu, biasanya di offline itu udah dikasih guide gitu. Dikasih guide. Ketika misalkan nih ada, oh ini nanti screen-nya diganti dengan WhatsApp yang isi chattingannya ini gitu. Ya udah dikasih teks aja gitu, dikasih teks, terus apa namanya, nanti membayangkan kira-kira butuh berapa lama durasinya, sehingga nanti teman-teman di online sudah segitu nih plot durasinya, sehingga dia bisa ngatur speednya. Oh ternyata kok kecepatan nih gitu. Itu gitu. Jadi bisa membayangkan, intinya gitu, bisa membayangkan. Atau ketika screen replace dan ternyata yang di replace adalah foto gitu. Handphone lihat foto, oh ternyata harus segini durasinya. Oke, ya foto yang seharusnya nanti ada di dalam handphone itu ya ditempel aja, dikecilin gitu, gitu. Kasar kan, ditempel kasar aja, kelihatan bahwa oh ya nanti di situ ada foto gitu. Jadi guide-nya benar dan durasinya bisa ketahuan gitu. Lalu kalau misalkan apa namanya, misalkan kayak edit superhero yang terus ada cahayanya nembak set gitu, ya udah tinggal membayangkan aja kira-kira prosesnya akan gimana nih, dibayangin gitu. Jadi kita tahu durasinya, kita tahu feelingnya mau seperti apa gitu. Jadi memang treatmentnya begitu, ketika ada visual efek khusus, hal tertentu yang kemudian hubungannya krusial dengan story, ya seorang editor di dalam cerita sudah harus bisa membayangkan ini nanti kira-kira jadinya akan seperti apa, jadinya akan begini. Tinggal mempercantik seperti itu. Oh, jadi yang pegang kendali atas temponya itu kita yang megang offline itu ya Mas ya? Kalau yang online tinggal nge-fine tune aja, seperti itu ya Mas ya? Iya. Jadi karena hubungannya dengan cerita, begitu hubungannya dengan cerita ya pokoknya semua yang berhubungan dengan cerita, masalah tempo dan sebagainya itu sudah harus selesai di offline. Oke, baik Mas, terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Permisi Mas, mau tanya. Silahkan. Kalau di workflow editing itu kapan ya Mas sutradara itu menemani editor untuk edit ataukah hanya pas final atau pas raw atau gimana Mas? Duduk bareng dengan sutradara itu tinggal janjiannya aja sih, gitu, tinggal janjiannya aja. Terkadang gini, saya bisa yang bikin rapat 1, 2, baru nanti masuk ketiga itu baru bareng sama sutradara. Gitu. Setelah itu bareng sama sutradara, setelah bareng sama sutradara, bareng dengan produser. Gitu. Jadi macam-macam. Ada yang setelah rapat 1 terus ayo duduk bareng edit. Gitu. Ada yang setelah rapat 3 baru duduk bareng edit, itu ada. Jadi itu tergantung kesepakatannya aja, mau bagaimana nih prosesnya, kita mau bagaimana gitu. Jadi biasanya sutradara itu awal-awal itu pasti akan udah diedit dulu aja gitu. Diedit dulu itu bukan diedit semau kita ya, tetapi disesuaikan dengan naskah. Oh di naskah begini, diperlihatkan ke sutradara. Oh ternyata sesuai dengan naskah begini ya bentuknya gitu. Diskusi nanti ngobrol ke editornya, diskusi apa yang terjadi, ternyata kurang gini dan sebagainya, dicari solusinya bareng, diedit lagi, baru nanti di preview lagi, baru nanti ya coba kita duduk bareng kita. Seperti itu biasanya prosesnya. Baik Mas, terima kasih. Jadi tidak langsung duduk bareng dengan sutradara biasanya, tapi udah diedit dulu aja sesuai dengan naskah, dilihat, disesuaikan gitu ya, seperti itu.
Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Mas mau tanya, Silakan. ya, berbicara ngomongin pencapaian Mas ya. Ketika kita PPM kan kayak director terus DP itu punya pencapaiannya masing-masing, misalkan dalam satu film gitu Mas. Nah terus kalau editing sendiri, apakah proses soal achievement itu ada Mas? Terus kan Mas Greg editor offline-nya gitu. Nah capaiannya itu di kasus Kucumbu itu apa Mas, dan gimana prosesnya ngobrol sama Mas Garin gitu. Ya, kalau kita berbicara soal capaian itu sebenarnya capaiannya apa yang harus dicapai dari kerja editing adalah kita mendapatkan formula cerita yang terbaik gitu. Capaiannya adalah selalu ke sana gitu. Formula bercerita yang terbaik. Nah, formula bercerita yang terbaik itu berarti dalam proses editing kita memang harus memperhatikan banyak hal. Kita harus memperhatikan kerja kamera. Kita tidak boleh terus kemudian waktu ngedit filmnya kan nggak mau nih kelihatan, oh ternyata kerja kameranya jelek. Enggak kan. Kita harus memberikan yang terbaik sehingga kerja kamera pun terlihat maksimal. Acting pemain pun terlihat bagus gitu. Walaupun waktu syuting atau teman-teman, wah ini dia aktingnya jelek, susah dan sebagainya. Tetapi di editing, di dalam proses editing ya kita tidak boleh terus biar aktingnya terlihat jelek gitu, nggak bisa gitu. Tapi ya tetap harus terlihat bagus gitu. Gimana pun caranya dimaksimalkan sehingga filmnya jadi satu film yang utuh gitu. Itu yang sound apapun semua yang ada di situ itu semua terlihat perform dan jadi satu gitu. Nah itu kerja editing yang berat itu ada di situ gitu. Bagaimana kita benar-benar bisa membuat semuanya ini berjalan bersamaan, perform dan saling dukung gitu. Itu yang terjadi. Nah kalau kita melihat, kalau saya berbicara pada proses Kucumbu ya kemudian saya hanya berdiskusi dengan Mas Garin, terus melihat karakternya Mas Garin, melihat karakter film-filmnya, dia orang yang seperti ini, film-filmnya seperti ini, visi di filmnya begini, saya coba tangkap, lalu kemudian saya coba tawarkan, oh ini begini nih, berarti pengennya Mas Garin begini ya? Ya, gitu. Nah, jadi terjadi diskusi, oh berarti begini ya Mas, ya. Itu semua shotnya sudah disiapkan, silahkan kamu pilih aja gitu. Nggak perlu semua shot dipakai, tapi kamu pilih mana yang paling baik, mana yang paling bisa untuk membuat cerita ini bergerak gitu. Nah itu yang kemudian terjadi di Kucumbu. Jadi dan di film-film yang saya edit gitu ya, di film-film yang saya edit itu begitu, pasti shotnya sudah disiapkan, nanti tinggal bagaimana cara kita membaca gitu. Cara kita sebagai seorang editor membaca, menyusun kalimatnya mau bagaimana nih gitu. Mau lebar dulu apa close up dulu? Close up dulu baru lebar gitu. Itu kan efeknya berbeda ya gitu. Jadi nah itu yang kemudian harus dicoba, maksudnya harus dicoba, dilihat efeknya bagaimana, ketika dibalik efeknya bagaimana, itu harus benar-benar dilihat, ditonton, dibandingkan gitu. Tapi dalam prosesnya memang kita harus ngobrol sama sutradara gitu. Fungsi seorang DOP, fungsi seorang soundman, fungsi seorang editor, penata artistik itu mensupport sutradara untuk membuat filmnya ini menjadi baik gitu. Bukan bekerja sendiri-sendiri. Intinya begitu. Jadi kalau berbicara soal style editingmu bagaimana sih? Ya nggak ada. Nggak ada, karena disesuaikan dengan kebutuhan ceritanya. Gitu. Capaiannya di editing apa sih? Ya capaiannya ya bikin cerita yang terbaik. Gitu. Bikin cerita yang terbaik. Terbaik itu berarti kerja kameranya terlihat baik, kerja artistiknya terlihat baik, kerja pemainnya baik gitu. Jadi semuanya terlihat baik, walaupun
di belakang layar semuanya tidak baik-baik saja gitu. Tapi editing harus membuat film ini jadi bekerja dengan baik gitu. Seperti itu, Vic. Ada lagi yang ditanyakan? Di kolom chat saya berikan presensi untuk hari ini. Kodenya EF01. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di jam yang sama ya, 9.50. Kita akan mulai membahas tentang editing lah. Gitu. Ini tadi intermezzo ngomongin soal editing yang teman-teman tahu dan coba saya luruskan sehingga tidak salah. Perindustrian di film di Indonesia gitu. Jadi ada proses-proses itu gitu. Garis besarnya besok coba kita detailkan prosesnya bagaimana sih yang dilakukan dari sebelum ngedit sampai setelah ngedit apa dan sebagainya, besok kita bicarakan begitu. Begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa presensi. Kita tutup ya. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan ya. Siap.